Kursi, sedaya kiai-kiai tempatan nafa'anallah min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat saya hormati segenap aparatur pemerintah, sipil militer, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Irmi Syakib, kemudian Bapak Musyono, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala RW, RT, LPM, BPD, PKK, Karang Taruna, Kepala Puskesmas, Kepala Posyandu, Kepala Pos Kamling, Kepala Sekolah, Kepala keluarga. Hadir. Alhamdulillah ini hari kita kedatangan anggota DPR, Bu, Pak. Ini menjelang tahun 2024 ini saya memang sering diikuti dan dihadiri oleh anggota DPR. Saya berhusnuzon saja, oke? Ya sekali-kali tidak apa-apa. Malah saya kemarin di Kampan ada satu anggota DPR, saya bilang, Pak, kok nggak ikut-ikutan usrah? Dia bilang gini sama saya, Pak Sakit, saya betul nggak usah ikutan usrah Pak, yang penting kalau Bapak pengajian tolong senggol-senggol saya. Dan saya jawab, aku nyenggol dulu, masalahnya kan terjadi senggol malah nyenggol balik. Sudah disenggol sedemikian rupa, rupanya nggak ada balasan senggolnya. Tadi senggolnya ketepuk sebelah tangan. Tapi kalau yang ini nampaknya ini tidak pernah senggol. Ini nendang barang. Pada yang terhormat saya hormati bini sepuh, kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh kampung, tokoh desa, tokoh adat, datuk-datuk ini mama ulu balang, bapak ibu hadirin hadirat, mukminin mukminat, mukminin minat tes. Ini terasa. Halo. Son, kalau masalah-masalah gini nih biasanya belum DJP. Kalau udah dibayar biasanya nggak usah. Kita harus dibayar. Sabar. Iya. Saya ulangi, kepada segenap pengurus pimpinan organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, barangkali kalau ada, Tarbiyatul Islamiyah, Jamiatul Wasliyah, Atlaul Anwar, Al-Irsyad, Muslimat, Batayan, Ansor, Banser, IPNU, Jamiatul Qur'an, Kufat, Laski, NUI, KUA, Bapak Ibu hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, sedaya kemawon. Saya punya permintaan, nggih. Jawab Indonesia. Ngomong Jawa, ngomong Indonesia. Campur. Iya, misalnya saya nanya teman-teman. Kalau usur dari pasar Iwaan, aku mau takon jawaban. Jawab Indonesia apa campur? Campur. Oke, baiklah nek ngoten. Kita campur toh. Siti wae jone. Enggak apa-apa aku jawab Siti wae. Saya punya permintaan, kalau belum didoain jangan pulang. Kok amin gitu? Orangnya nyambung. Kalau belum didoain jangan pulang. Jadi karena Pak Pengulu tadi Pak Kades pakai pantun, saya juga harus balas. Kalau pakai pantun nggak enak. Di akhir tahun pergi menuai, berangkat ke sawah di pagi hari. Acara pun sudah dimulai. Cuman saya belum dapat kopi. Masuk. Saya orang Jawa Pak, tapi saya pandai membantu. Kadang-kadang orang Melayu kalah sama saya. Kadang, tapi sering saya kalah. Saya mohon siapa saja yang ngaji ini sebelum didoain, pokoknya jangan pulang. Kalau tak sedap, pura-pura sedap dulu. Kalau tak menarik, pura-pura menarik saja. Kecuali darurat, kalau darurat silakan. Supaya barokahnya sempurna. Jangan lupa ini hari, ini Maulid Rasul, ini Maulid Nabi. Rasulullah ini gak main-main. Satu itu, yang kedua, biar barokahnya sempurna. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau belum dibacakan doa, kita semua jangan pulang.
Kalau ada yang nekat saya doakan tak tahu jalan. Balik lagi ke sini. Gak apa-apa ya. Tapi jenis campur lah. Campur yang masalahnya. Dan orang awak ada dari psikolog. Baik. Ada orang Melayu banyak. Saya juga dulu Melayu, sekarang mandel. Kalau itu saya tak Melayu dia aku mandel. Oke, yang Jawi ada. Ada. Orang sudah ayah di dia. Tak ayah di situ, tak ayah orang sudah. Hal-hal kita, halo. Aduh. Sedangin apa nuli alam Melayu, aduh. Yes. Pertama dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, saya ikhlas-ikhlasnya saya minta kula suwun semua yang hadir, sedaya yang hadir menika bersama-sama baca syahadat saya ikhlas-ikhlasnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua hasanah fid dunya wal akhirah. Selamat fid dunya wal akhirah. Sukses fid dunya wal akhirah. Lapang fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang lupa satu saya, grup sholawat. Pantesan merengut dari Aduh, sudah seragam, urung lunas, sudah dihormati. Ya Allah yang saya hormati, grup sholawat orang Hubun Nabi. Hubun Nabi, mudah-mudahan betul-betul cinta dan barokahnya kita semua, kita semuanya. Tes. Angel. Jadi barokahnya mudah-mudahan meluber ke kita semua sehingga kita menjadi para pecinta-pecinta Rasulullah. Amin Allahumma. Kita hormati ya. Guyu seperemut deh. Yang kedua, unjuk syukur kepada Allah bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa nikmah. Yang ketiga, unjuk cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita baca sholawat sholawat badar Pokoknya yang hafal-hafal saja, yang muda-muda. Ibu pokoknya ikut mangap. Kalau nggak hafal ya mangap-mangap saya waspan nggak apa-apa. Pokoknya ikut mangap aja nggak apa-apa. Saya isu ini. Nanti kalau sholawat yang lain-lain kan banyak yang tidak hafal. Makanya saya mohon ikut ini, kita bersolawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan rezeki dan hidupnya barokah. Hartanya makin kakak, makin tambah. Dan mudah-mudahan bisa untuk nambah orang rumah. Amin. Yang belah sini kompak. Amin. Yang belah sana Rata-rata menu orang mama itu kan bisa mantu, bisa cucu, bisa anak, bukan istri. Aku yang mikirin bojo sih. Orang ibu ya mesti mau. Oke, ini yang mana juga meninggal. Yes. Tes. Alat tebus suaranya. Ini yang bagus sih. Iya. Ini salah kan? Loh. Ini untuk cadangan aja nanti kalau usah. Ini udah dua masalah. Yes. Siap kan? Siap. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Sayyidina Nabiillah.
salawat mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Salawat mudah-mudahan kita ketemu Rasulullah. Salawat mudah-mudahan kita bersalaman dengan Rasulullah. Salawat mudah-mudahan kita dilihat Rasulullah. Salawat mudah-mudahan kita dikumpulkan bareng Rasulullah. Salawat mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang tentram. Salawat rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kula panjenengan minas sholihin. Salawat yang sakit kurang sehat balik ngaji siha wal afiyah. Salawat yang isinya sempit Allah lapangkan. Salawat muga-muga utang cicilan kredit lunas kabeh. Dan terkembang. Ya Allah ya Allah lunas muga-muga ora ketemu sing utangi. Amin. Amin. Nah ketemu muga-muga sing utangi lali. Amin. Amin. Ya Allah barokah sholawat muga-muga semua husnul khatimah. Amin. Berarti mungkin ini ada utangi. Berarti amin itu tenang. Tenanan amin. Iya, covid kok. Alhamdulillah. Yang cilik ya. Satu Banten, Pak. Susu ya. Saya kemarin bilang, kopi jangan dicampur dengan susu berbahaya. Karena kopi membuat orang melek, susu membuat orang merem. Kalau dicampur bisa mengakibatkan melek merem. Kopi bener Pak. Makanya aku kopi aja, susu nggak usah. Bisa dilanjut? Bapak Ibu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya suara saya ini begini Bu, ya bendino bengak kali. Saya ulangi, Bapak Ibu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita menurut panitia meneladani baginda Rasulullah, kunci kebahagiaan dunia akhirat. Saya ikut panitia nih. Jadi ini Rasulullah jauh, Rasulullah bersabda, Man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya melak Rasulullah, maka berarti orang itu mencintai saya. Dan barang siapa yang mencintai saya, maka dia kelak di surga bersama saya Rasulullah. Arti ini kalau dibalik jadinya begini. Kalau dibalik, kalau kepingin di surga sama saya, kata Rasulullah, caranya pertama cintai saya. Tapi hari ini saya nggak bahas cinta, karena cinta temanya nanti malam. Soalnya kan kami bahan konten. Saya hari ini nggak bahas cinta. Saya ulangi, kata Rasulullah, kalau kepingin di surga bareng saya, syaratnya cinta sama saya. Tapi kamu itu nggak mungkin cinta sama saya kalau buktinya kamu nggak mau mengikuti saya. Nah, jadi kalau dimakna baliknya kayak mana itu. Nah hari ini kita mencoba mempreteli makna bagaimana meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi suaraku jelas loh. Bapak Ibu, dulu ada zaman namanya Fatroh. Fatroh itu putus wahyu, nggak enek, Nabi nggak ada, Rasul nggak ada, wahyu nggak ada, apalagi wahyu di enek. Orang enek wahyu di Arab, mengalis mungkin ya enek. Wahyu nggak ada, karena bimbingan wahyu tidak ada. Orang membenarkan akalnya jadi sarana untuk pembenaran. Apa yang benar pada akalnya dianggap benar, apa yang nggak cocok pada akalnya dianggap keliru. Akhirnya manusia berubah saling memangsa. Yang laki-laki sekarang dewek, sing wadon-wadon semau sendiri orang Melayu. Tak ada aturan, semau dia saja. Aku Melayu cocok tak? Cocok. Masuk. Sudah ada hati dia. Aku pinter, awak Melayu pinter, aku pinter. Dilarang yang mana? Laki-laki itu dulu kalau nikah nggak 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, 50 Pak. Rasulullah hadir dihapus.
Kadang saya mikir ngopo lah tidak dihapus barang. Jangan terima tuh. Cocok betul orang butuh 50 sen. Cocok betul. Anak ibu aku tahu apa kok. Cocok ya. Cocok. Tapi yo nggak kuat. Bojo siji degek kok. Mlebu degek metu ngesot. Jadi itu, ayo Pak pisane. Kapan. Kalian Pak kapan. Kan kok dia sudah ngomong. Kalau ketika juga ulang tahun itu harus gembira, saya ulangi. Maulid Nabi itu kan ulang tahun loh. Harus gembira, makanya lagunya tepuk tangan. Panjang umurnya, gembira. Kalau mengut, jual lagunya ganti cepat matinya. Makanya harus gembira. Senyum aja, senyum. Ayo. Lagi saya itu. Laki-laki senaunya saja, ada yang nikah 40. Celakanya, kalau nanti dia mati, istrinya diwarisi oleh anak-anaknya, coba. Sehingga ada anak menikahi maknya. Kalau main judi, istrinya berkaruan. Laki-laki begitu. Wedo-wedo yang wanita-wanita buruk disortir. Yang cantik-cantik, kaya-kaya, keturunan bangsawan, jadikan induan. Sehingga zaman-zaman ini jadi kebun. Nah, istilahnya. Bapak tahu bahasa Jawa? Tahu nggak? Tahu. Yang bulu lain apa bulu lain? Nah, kalau saya nanti saya ulangi. Maksudnya begini, kalau dalam bahasa Quran, orang Arab jahiliyah itu sebelum Rasulullah ada, kalau istrinya melahirkan kok anaknya perempuan, dalam Al-Quran dikatakan zalla wajhuhu maswaddan wa huwa kazim, maka wajahnya langsung menghitam karena malu, mereka marah besar. Kalau tonggo-tonggonya nggak ada yang tahu, diam-diam digali pasir, anak perempuan yang masih hidup dikubur hidup-hidup juga. Oh iya, yang perempuan-perempuan ini habis dulu kaum wanita sebelum Rasulullah, kalau halangan datang bulan nggak boleh keluar rumah, katanya membawa sial. Dulu, saya ini bercicilan dengan dia. Dulu kalau punya anak perempuan dianggap sial. Sekarang kebalikannya, setelah Rasulullah dianggap untung. Bu, anaknya berapa? 5. Perempuannya berapa? 4. Wah, besok banyak ilmu lu. Banyak ilmu satu. Sekarang kan kebalikan. Kalau dulu tidak. Punya anak yang nggak bisa perang, lemah. Bahkan itu simbol. Jadi wanita itu kata orang Arab dulu, orang jahiliyah itu anaknya Allah. Karena kata malaikat itu kan pakai takmar butuh. Katanya ini anaknya Allah. Mereka nggak seneng. Tenaganya nggak ada ngerepoti. Ngertinya cuma dandan yang ada kocok, alis dikerok, ganti sepidol. Enek. Sekali undangan leder malah kayak panda. Akhirnya tak motor nih. Orang sing batin kaya anakku. Loh, inilah keadaannya. Maka tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal ada satu lagi. Suku-suku berperang. Di Madinah ada 5 suku, 2 Arab, 3 Yahudi, 1 Kristen. Yang Arab itu namanya Aus dan Khazraj, yang Yahudi itu namanya Qainuqa, Quraisyah, Nazir, yang Kristen namanya Najran. Itu perang terus. Kalau di Bengkalis, istilah di Bengkalis, orang Jawa perang dengan orang Melayu, orang Melayu perang dengan orang Batak, orang Bugis, tak ada damai sedikit pun. Tiap hari perang, bergelut tiap hari. Masalah sedikit jadi besar. Soalnya tidak kondusif. Ini bisa terus. Aku nih bunga-bunga orang besarnya betul lah aku nih. Tes. Ini kok nambah. Tes. Ya wes iki wae. Nanti kalau rusaknya kita istirahat dulu ya. Istirahat bentar. Oh, nanti ke papa. Papat ke? Papa. Apa? Coba Pak. Jadi saya nanti pulangnya dapat oleh sok Pak. Tes. Halo, angin ini jadi rendah. Kalau ini apa itu? Apa sih Bu? Lho ya. Baru saya aku sama lu. Oh, pokoknya.
Satu dua tiga. Tiga saya gampang boleh. Siap-siap anu mikro yang lima ya. Ada nih. Ngasih entek itu selawatnya bingung. Itu suku kelahi terus. Satu persoalan berpuluh-puluh tahun. Sehingga mereka bingung kalau yang jadi bupati orang Arab, orang Yahudi tak terima. Kalau yang jadi bupati orang Yahudi, orang Arab tak terima. Pokoknya ribet terus. Maka tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya 571 Masehi. Kalau lagu qasidah dulu lagu qasidah dulu katanya begini. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Betul Bu? Itu dulu. Kalau sekarang wong kong ini kotin. Kalau batin loh buat. Maka lahirlah seorang anak laki-laki, lalu dibawa tolak oleh kakeknya, lalu kemudian diberi nama Muhammad. Ayo sallallahu alaihi wasallamnya mana? Apa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin Muqawim bin Nakhur bin Tarikh bin Ya'jub bin Yasjub bin Ya'jub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nakhur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibal bin Shalih bin Arfahshad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Matusarah bin Akhnuf Idris bin Yarud bin Mahlail bin Qainan bin Yanish bin Syed bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Boleh tepuk tangan gak apa-apa. Untuk nama-nama nasab Rasulullah. Batinnya, tukang batinnya Pak. Batinnya. Untuk nama-nama nasab Rasulullah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, yang bisa pulang 5 juta. Tangan nih, kita anak-anak maritim ya Pak. Udah ngilam kok aja apa ini? Belum sholawat itu dia bunga-bunga ini kan. Berarti memang ini Muhammad bin Abdullah bin Adam langsung ngomong kan? Kayak enak memang. Tapi BRD boleh dua. Yang ingin saya katakan begini, Rasulullah itu beliau, bapaknya, maknya, buyutnya, mbahnya, buyutnya, kuda-kudanya, gantung siwurnya, sampai canggah, kuda-kuda gantung siwur, berbongkosan sampai ke atas itu orang baik semua. Dan tercatat, bapak paling bapak, bapaknya, mbahnya, buyutnya, sisanya Allahu a'lam. Begitu, Bu, beda apa? Bapaknya baik, duri baik, Allahu a'lam bishawab. Orang benar. Rasulullah terjaga. Bapaknya baik, emaknya baik, lahir anak-anak baik. Saya ulangi. Bapaknya bagus, emaknya bagus, maka lahir anak-anak yang baik, bahkan terbaik. Paling bagus, namanya Rasulullah itu paling bagus, kalau lihatnya. Kenapa? Emak baik. Saya nggak ngomong ganteng loh Pak, saya nggak ngomong cantik. Nah kalau ganteng banyak, gampang. Ganteng itu malah kadang-kadang kalau sudah kaya banyak ulahnya. Maka tadi Sugiarto, yang tampan banyak ulahnya, apalagi kalau banyak ulah. Orang ayu-ayu dia, kayak ini tapi pakai ulah yang berumur sekali kan apa namanya? Merasa cantik. Nanti gue selfie. Tetap malah kayak orang stroke. Lagi undangan guys. Wah, kita duduk lihat ayam. Oh, gini.
barang gitu. Ya orang awakmu nanti rata-rata ngono. Dari orang Arab tuh an-nadir kalau makdum barang dalam ya tuh gak enek. Tapi roto. Sampai balik loh ki delokane yo Facebook nopo. TikTok kalau Shopee. Ya. Jadi saya ingin katakan begini. Ini orang apik punya anak bagus. Masyarakat miskin, saudara-saudara, sedulur-sedulur, saudara-saudara. Kalau tuan-tuan, encik puan nak punya anak baik, cara pertama mak bapak dia harus baik. Tak bisa kalau tak baik. Mak baik, bapak baik, punya anak baik, itu namanya turunannya. Kalau mak baik, bapak baik, anak jahat itu namanya tanjaan, bukan turunan. Kalau kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, namanya tikungan. Tikungan, suruh bayar listrik malah becik. Kalau nggak mulu, cip ada cip, mainan cip dulu. Ada sedekah. Anak sekarang itu main cip sana main cip sini itu namanya tikungan. Makanya kata orang Jawa, kacau kacang manut lanjari, kecuali kacang atom. Itu nggak manut, bungkusnya tepung. Kata orang Melayu, air jatuh tak jauh dari cucuran. Mestinya anak baik, bapak baik, anaknya baik. Jadi kalau ada orang tua baik, anak tak baik, tepuk jatuh tanya sering loh. Kenapa begitu anak saya? Nah ini penting. Yang kedua, kasih nama bagus. Kata orang Jawa, asmo kinaryo jopo. Asmo kinaryo jopo. Nama adalah doa. Kasih nama anak yang bagus. Orang sekarang ngasih nama Khadijah, ngasih nama Muhammad, kadang kurang keren. Yang perempuan-perempuan namanya Cindy, Nancy, Tuti, Teti, Siska. Apalagi kalau perempuan laki-lakinya Dika, Melvin, Montrot. Dan Melvin artinya apa? Dika artinya apa? Susi artinya apa? Loh, nama itu doa, kasih nama yang bagus. Makanya Nabi Muhammad tadi kan ada ibu berjanji dari siapa tadi yang baca berjanji? Mana orangnya? Yang baca berjanji itu dulu. Yang itu yang akhir yang keberapa bu? Ada nama Muhammad tuh. Kan lali weh, kamu di motor. Saya yang baca, ibu pak bilang Allah. Supaya bapak ibu tahu suara saya bagus ya. Wa utiyat ummuhu bil manam. Dong. Apa kamu malah dong? Wa utiyat ummuhu bil manam. Allah. Innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Allah. Wa sammi wadati Muhammadan. لأنه ستحمد بباه. Maka ibunya didatangi dalam mimpi oleh suara tanpa wujud. Suara itu ngomong begini, Bu, Aminah, kamu lagi hamil Sayyidul Alamin, makhluk terbaik. Ini anak, besok kalau lahir kamu kasih nama Muhammad ya. Ini anak besok kamu kasih nama Muhammad, yang artinya terpuji. Kenapa? Li'annahu satuhmadu ubbah. Karena ini anak kelak akan menjadi orang yang terpuji. Maka terbukti Rasulullah orang yang sama dengan namanya, paling masyhur, paling mulia, paling bagus, paling mantap. Iya. Kalau orang Jawa itu kadang tenger itu peristiwa. Kalau lahirnya bulan Safar tanggal 1 dikasih nama Parji. Kalau namanya pas bulan Safar terang bulan namanya Parwan. Kalau Parto bulan Safar ketiba ya itu peristiwa. Ada yang namanya Sarek.
Lahirnya antara asar kalau Maghrib. oh pinter. Nyamutnya pinter bapak ini. Itu jenenge sare. Tapi nek sare putih ora ngono, nganggo sin, sin. Sare. Oh iya, orang Jawa gitu kalau lahirnya Senin kasih nama Senin. Kalau orang Jawa dulu itu kalau perempuan cenderung mingkem. Tumiem, painem, paijem, tumiem, kabinem, tikem. Nanti kalau mau digelobuk itu betul. Wanita-wanita Jawa, meskom, muslimah, kamu Timbang ayam. Alah, kalau dulu protes. Wah, lebih matanya ngomong gini. Wanita-wanita Jawa, daerah apa? Timbang ayam, lisanmu itu jangan sering kamu buka, sering-seringan tutup mingkem. Kalau buka sedikit aja, sumini, martini, tumini, kasih hati. Kalau mau buka lebar jadi laki-laki, martoyo, mujion. Ruliono. Enggak apa-apa. Prapto. Saya Prapto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Orang apa-apa. Iya, kalau orang Melayu, kalau yang laki-laki Pak biasanya An, Mazlan, Nurman, Badlan, ya kan? Kalau perempuan orang Melayu biasa Saripah, Anom, Maznah. Kalau orang Padang Ar, Yulimar, Yulidar, Samsinar, Samsidar. Kalau orang-orang apa ini kalau biasanya is, Sartunus, Martunus, Sartunis, Martunis, Mardianus, Tetanus. Tetanus itu Penyakit. Kalau orang Sunda saya diulang-ulang, Maman Abdurrahman, Acak Sudrajat, Cecep Gorbadek, dan Dadang Surandang. Oh, ini Dadang Surandang. Silakan saja. Afdalnya bil lughatil Arabi, sudah Rasulullah orang Arab. Tapi kalau yang artinya, yang penting maknanya bagus, tidak Arab tidak apa-apa. Kamu dikasih nama Salim, bahasa Jawanya selamat. Selamat, Salim, salam. Kalau namanya Faizun, Fauzan, Bejo. Bejo itu Pak. Nah, kalau namanya Adil, Warsito. Gatot, Kocok. Gatot itu maknanya apa malah mau dikocok? Gatot. Saya punya murid namanya Gatot, tak panggil Gatot, dan Gatot. Kok gitu, guru namanya emang Gatot, masa gitu? Orang Jawa tuh manggil kalau nggak awal akhir, nggak ada orang Jawa manggil nama Gatot, Gatot nggak ada, ya mungkin Gatot. Ya masa ada Dit? Fitnah kalau Dit, toh? Gatot dari Gatot, gimana? Kemudian Gatot, gimana? Ngerti mana nih Gatot? Tahu Pak? Apa? Ubi. Penjumlatin badokan. Oh, sekarang kok Ubi. Jadi mantan Panglima TNI itu kan Gatot Nurmantio, masa mantannya Ubi. Lalu Gatot Koco mantannya apa? Ubi berkilau kan maksudnya. Itu untuk di dalam tulisan. Gatot itu bahasa Arabnya sabar, sobar, ulet, tangguh, kuat, cerdas. Itu Gatot. Orang lain tak masalah, yang penting namanya bagus. Jangan cuma kedengarannya yang bagus, tapi maknanya tidak ada. Contoh tadi itu, Siska, apa artinya Siska? Dek, siapa namanya? Siska Om. Kepanjangannya Siska Bling. Ini Siska Bling kok. Jadi maksud saya begini, emak bapaknya bagus, namanya bagus, terus yang ketiga, kasih makan anak-anak dengan makanan yang baik. Ibu bapak kalau lewat kebun orang nampak uang jatuh, jangan diambil balik. Aduh, nampaknya bengak. Ibu lewat kebun orang ada daun ubi, jangan diambil daun ubi itu. Dari wong Jawa dirambat. Jangan, nanti orangnya mau ngambil malah nggak ada. Hati-hati para bapak-bapak,
Jangan sampai tanda tangan dipalsuin, disiko amrai. Jangan sampai matok kebane wong bapak disiko kayak anak. Jangan. Mungkin wajahnya tampan, orangnya cantik, kelakuannya macam setan bukan itu. Halo? Halo? Kok malah itu sendiri? Ini tenang. Nah katanya suruh meneladani. Kalau yang mau masalah cinta nanti malam, ya, ayo teladani. Itu soal rumah tangga dulu, anak-anak. Soal anak-anak. Karena Rasulullah orangnya baik-baik. Untung di Indonesia ini ada tradisi halal bihalal. Orang sering bilang macam ini, Bapak Ibu kalau saya punya salah mohon halalkan. Tahu? Tapi itu sebenarnya belum cukup, Mbak, Bu. Coba kalau Ibu ngomong terus terang, orangnya kira-kira itu ikhlas gak? Bu, saya kemarin pernah lewat kebun Ibu, ngambil daun ubi, dah saya masak dah, saya minta halalnya lah, tak apa-apa, cuma daun ubi, enggak daun ubi aja, kemarin mangga Ibu juga saya yang ngambil. Apa mangga itu berapa biji? Enggak cuma mangga, kemarin tuh saya diam-diam ngambil angkong, ambil sepeda, akhirnya dimaafkan gak tuh? Oke, lu sama dengan kepala desa. Kalau dia cuma bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, selama saya memimpin setahun ini mau masuk Ramadan, kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Ibu jawabnya gampang, maaf. Karena nggak nyebutkan salahnya, coba nyebutkan. Contoh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf, besok mau Ramadan. Kemarin ada bantuan BLT 300 tidak saya bagikan. Itu untuk saya dan istri saya, mohon halalnya ya. Ibu bilang halal atau ngene? Ngene halal. Sama dengan rakyatmu ya. Ini umpama kalau serius nanti. Ini kan kalau itulah makanya saya katakan mengapa hati-hati. Siapapun yang ingin anaknya baik, mak bapaknya dulu harus baik. Kalau kata orang Betawi, kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau anaknya gelap, bapaknya gelap nyolong, anaknya nyopet terlalu ringan. Itu jadi babi ngepet barang kita. Hati-hati. Maka kadang ada orang bilang begini, sudah dipondokkan, sudah suruh ngaji, sudah disekolahkan, balik kelakuan macam setan. Hati-hati. Kalau kurang paham saya pahamkan gini, saya kasih tahu begini. Ibu boleh tes. Nanti kalau balik ada nampak anak harimau, ambil bawa pulang. Ini kan kalau. Mungkin udah kalau yang musuhnya jatuh ya. Bawa balik, jangan boleh keluar. Jangan kasih daging, jangan kasih darah, kasih dia daun ubi, kasih makan makanan sayur-sayuran. Pertanyaan saya, bisakah itu menghilangkan sifat buasnya? Nggak bisa. Sama dengan orang yang makan makanan tidak halal, itu tak akan bisa menghilangkan. Pondok pesantren, sekolah, kampus maritim, itu hanya lingkungan. Darah itu dalam hati, dalam tubuh. Maka walaupun di pondok dia nampak sopan, kalau ada kiai cium tangan balik-balik sampai selimut kelumur semua. Gitu. Ada tang kiai, belakang kiai macam ini. Banyak itu. Jadi makanan, hati-hati. Jadi pertama makanan. Makanya Rasulullah itu kalau ada makanan yang tidak halal, makanannya ngomong, ya Rasul jangan makan saya ini begini, Gak jadi Rasulullah makan. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya Rasulullah kecuali makanan yang halal. Pertama, meneladani Rasulullah dengan cara mencari rezeki yang halal. Bisa dilanjut? Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah.
Saya megangnya ya hati-hati loh. Tangan dulu. Apa yang bisa saya pelajari dari Rasulullah? Satu, namanya itu jelas sunnah. Jadi sunnah sama sunnah itu beda. Sunnah adalah sesuatu yang ada pada Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau wafat atau intaqala ila rafiqil a'la, sampai sesuatu yang dicita-citakan Rasulullah, itu namanya sunnah. Apa? Kalau sunnah gak apa-apa, ya beda nih, gak apa-apa. Kalau kalah gradasi, malah rumahnya ngaji itu aku seperti itu. Beda. Oh, nah, bocah nggak tanggungnya loh Pak pada bingung. Biar aja nggak apa-apa. Alah Gusti. Bapak ya wong kita ayam. Wes kono. Lanjut deh. Saya tadi sampai di mana? Sunnah ya. Sunnah sama sunnat itu beda. Sunnah keadaan Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau wafat menghadap Allah. Sunnat itu ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Perkara kalau ibu lakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu fikih, kalau sunnah itu sirah perjalanan. Dari perjalanan Rasulullah ini, semua yang dilakukan Rasulullah itu wujudnya adalah akhlak. Akhlak ini untuk diteladani. Levelnya ada 3. Berapa? 3. Ibu Kernom. 1 berat, 2 ringan, 3 sedang-sedang saja. Apa akhlak yang berat itu? Saya kasih contoh. 1, ngapal Quran. Ya, sekampung ini ngapal dia. Kan berat kan? Kadang-kadang al-ikhlas saya. Subuh al-ikhlas, zuhur al-ikhlas, asar al-ikhlas. Oh, sampai nekat. Ya orang apa? Saya juga begitu kok Bu. Gak apa-apa. Wes. 2, apa yang berat? Ridho bima qasama Allah. Ridho dengan apa yang ditetapkan Allah itu berat Bu. Urip miskin itu berat apa berat? Berat apa berat betul? Jadi orang kaya itu berat apa ringan? Enak pernah kaya. Kaya orang tua. Oh iya, ridho dengan ketetapan Allah. Kita pinginnya A, dapatnya B. Kita maunya A, dapatnya B. Kita bercita-cita A, jadinya B. Kita rencana A, jadinya B. Sekarang saya tanya ibu bapak jujur mawon. Bapak ini sebetulnya dalam hidup ini yang berjalan. Kita kembali ke yang satu ini. Dalam hidup kita ini yang berjalan rencana kita apa rencana Allah? Bu, ibu dulu dapat suami. Ini yang ibu rencana atau enggak? Jujur aja. Rencana berarti merah anak kata kayu dan Pak, istri kita ini sebenarnya yang kita rencana atau bukan? Ya jujur aja. Kalau caranya begini, apakah suami ibu yang sekarang orang pertama yang pernah hinggap di hatimu? Orang itu juga sekarang. Jangan GR dulu. Ibu-ibu ini bukan wanita pertama yang pernah hinggap di hatinya pada bapak-bapak. Setelah mencari pandangan sekian-sekian ditolak sana tolak sini, mentok ini, ringgowi. Aslinya ibu bukan pilihannya. Gua balik orang yang ini. Iya pak betul betul pak orang. Ya yang ingin saya katakan, kita ini pada akhirnya berada pada tarikan-tarikan takdir. Seandainya ibu itu dituruti, ibu gak mau tua. Ibu ingin kulitnya itu tegang terus, wajahnya cantik terus. Kalau bisa itu buka kulkas sudah ada duit, sudah ada makanan penuh. Tapi tidak seperti itu. Nah, ibu terima dengan ini berat.
Makanya kata itu tadi, wong kok ngene kok di ibu nikah udah lama. Ada orang nikah baru, emasnya banyak, rumahnya bagus, jarinya kuning, lehernya kuning, tangannya kuning, sampai gigi kuning. Sementara ibu nikah berpuluh-puluh tahun, kadang duit pegang tak pernah, nak masak juga payah. Itu kalau nggak terima dengan ridho Allah, hasad, iri muncul. Betul apa tidak? Dah saya ibu ini siapa toh? Wong Rasulullah pernah seminggu nggak makan. Itu Nabi, kita Nabi, bukan orang soleh, bukan, tapi cerewet ada karuan. Gini begini. Kita ini siapa? Tidur di ranjang, rumah ada karpetnya, kipas ada kipasnya. Coba kemana-mana pakai motor. Rasulullah itu tidurnya alas daun kurma. Terus kalau bangun pipinya berbekas, rumahnya cuma 3 kali 5 meter, atapnya daun kurma. Rasulullah. Makanya walaupun itu judulnya meneladani, aslinya kita nggak sanggup. Kalau tidak percaya, ikuti saya. Ada doa Rasulullah itu kalau ibu sanggup, jempol papat, bapak sanggup, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arab, bahasa Indonesia dulu, nanti bahasa Arabnya. Ya Allah. Ya Allah. Semua, ya Allah. Ya Allah. Hidupkan aku sebagai orang miskin. Kacau ngomong loh, kacau ngomong. Gak kuat. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, hidupkan saya sebagai orang miskin. Nanti kalau saya mati, matikan sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan besok kalau bangkitkan saya bareng orang-orang miskin. Jangan hidup susah, sabar dengan itu, telah kumpul bareng Nabi Muhammad. Amin. Amin. Saya tanya, pilih kaya atau pilih miskin? Kaya. Alah, mana kaya loh. Karena kaya orang kuat, tak jadi kok. Ya tenang. Lu orang kuat, makanya kita ini gak kuat. Orang miskin yang sabar masuk surganya 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Tanya sekali lagi, pilih miskin apa kaya? Kaya. Saya sih mungkin nangkap kaya suka. Kalau mau kaya, mau miskin kaya. Bingung. Kaya itu. Orang main-main, tapi ibu ridho bima qasam Allah sama dengan begini. Ibu punya anak bayi. Tentu ibu ingin anaknya panjang umur. Anaknya kok mati tiba-tiba. Sedihlah, nangislah, susahlah, tapi harus tetap ridho dengan ketentuan Allah. Kalau bapak ibu ridho, ya Allah, saya kehilangan anak, saya susah, saya sedih, tapi saya ikhlas. Wong ini semua titipan engkau, cara Jawa ini titipan panjenengan Gusti, kula ridho. Kok bisa begitu? Besok kalau di badan mahsyar ibu susah, akan datang anak kecil membawa, kalau ibu itu haus, minuman. Orang tuanya nanya, kamu siapa Le? Saya anak ibu dulu. Yang mana? Yang ketika wafat ibu bapak ridho sama saya. Hari ini ketika bapak ibu susah di padang mahsyar, Allah ridho saya membantu ibu bapak. Dia datang bawa minuman, glek 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 glek. Itu kalau orang ridho begitu. Terus orang sih mikir, anakku 5 urip kabeh kayaknya sing mati. Kayak loro sing rong balik, tapi kok gak mati juga. Kok balik pengajian tak pindah sih. Ini malah goblok kabeh ya ngono. Kalau dia panjang umur, ajari dia ngaji, pondok pesantren kan dia, kelak biar ketika harta tidak lagi terasa nikmat, ketika tidur tidak lagi terasa enak, ketika badan sudah mulai sering sakit-sakitan, ketika Israel datang mengetuk pintu, ada anak yang mengatakan liwalidayya al-fatihah. Iya Bu, kata Bang Melayu, bila Israel, ayo, jasad terbujur di pembaringan, seluruh
Yo. Industri kalau yang ngadepnya. Merasa. Bu, kalau suami ibu lagi sakit, tolong jangan dinyanyikan. Kowe kena pancal loh. Pak, tak dibukti, aku awalnya gak enak. Gila, coba, bisa dilanjut? Ridho bima qasama Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Kadang ibu berharap anaknya sempurna, sekali lahir cacat, yang ridho. Kadang jenengan itu nyuwun sewu makan apa adanya, yang ikhlas, yang ridho. Itu akhlak yang tinggi dari Rasulullah. Nomor 2 nopo? Sabar alias sabar. Sabar itu berat. Nyabari istri berat Pak, nyabari suami berat Bu, nyabari anak berat Pak Kades, nyabari masyarakat itu berat Pak anggota DPR, nyabari konstituen itu berat. Kadang HP tiap hari lu bunyi minta bantuan. Iya tak? Iya betul. Berat. Nyabari jadi kiai ini, nyabari umat ini berat. Kadang teko kesel-kesel. Kasih dong. Berat, jangan bilang tidak berat. Mari kita buktikan satu-satu. Ibu dulu, Bu, nyabari suami berat apa tidak? Berat apa berat betul? Berat betul apa? Berat betul. Enggak, jujur aja. Berat apa? Berat. Tenang Pak, ini ibu dulu ayo beneran ya. Kadang ibu itu ya awake kurang sehat, duit mung-mungan, omah kotor disapu, baju kotor dicuci, nekat bangkit masak demi suami. Suami tinggal ngemplok kakean cangkem mana? Mana orangnya? Yang mana itu? Iya, kalau tinggal ngemplok, oh bismillah udah takkan kurang ini, kurang baik, betul? Jadi mungkin masalah banget. Ya Allah. Pantesan. Kalau nggak sabar pingin minggat rasanya. Dia apa ya? Nggih. Aku nggak tahu. Tadi mana tanya lu? Aku mau tanya lu. Bapak-bapak kiriannya nanti ibu dulu. Kadang ibu-ibu sama bapak-bapak dituntut suruh cantik belanja untuk berdandan ke salon nggak dikasih duit. Betul? Ada. Kadang salah sidik yang ngomong tentang sudut langit nyakit-nyakitin bojone, betul? Ya Allah. Betul semua Pak Kades. Betul. Sabo. Kudu sabar. Sekarang saya tanya bapak-bapak. Siap ya. Pak, nyabari istri ini abot apa mboten? Abot Pak. Oh yakin lebih mau bujune. Yakin ya. Kok diajari ngerti nggak? Ngomong apa? Nyabari istri itu berat apa tidak? Berat. Kadang suami mencari nafkah, direwangi, kadang manja, buka baju sampai ke laut susah-susah tak balik pagi-pagi. Kadang minta maaf, duit tak dapat tangan jadi kasap untuk ngusap kepala anak yatim bunyi sok untuk kapal kabeh. Kadang terima manoke nang gawe-gawe aspal, rebunan kali lumpuran, noreh grek sawit demi anak istri. Dapat uang buru-buru, mau terima kasih, pada malah ngamuk kalau sing lanang. Betul Pak? Betul juga saya jawab. Oh iya tenang. Lebih apa? Penyakit wong wedok itu yang paling muncul nopo? Tidak pandai berterima kasih pada suaminya. Suami punya uang 5 juta, dikasih istri 3 juta. Jawab, dia mau terima kasih atau nanya yang 2 juta lagi? Ayo jujur. Nanya toh? Lah, kamu kan 3 juta Pak, kan saya 5 juta. Yang 5 juta aku nak sama kawan, nak ngopi. Oh begitu ya. Kalau kayak Valentino selamat bohong. Akhirnya pukul moni. Taqabbalallahu minkum. Kalau moni minkum sudah iso. Kalau kau yang ngatomi barang moni, jujur.
Kadang perempuan bicara soal kecantikan, Pak. Begitu dikasih uang untuk cantik, cantiknya malah untuk orang lain, nggak untuk suaminya. Betul, Pak? Betul. Pak PPT. Korban para wanita. Lo ini betul kok. Ibu-ibu ini ada orang pengajian sama undangan nganten, nggak belum jajan kok. Iya, anggur ngaji ini abunya wangi, balik minyak kampah, minyak angin, minyak kayu putih. Yang paling sering punya zilantah. Rambut reak, mak lampir, jilid jual we. Orang mentutan bisa berkapil dengan drama. Anggap pas metu ini yo tenang, Pak. Lah we. Tasnya kayak busi. Apa busi? Busi apa untul ya? Ini kelihatannya kayak bagus-bagus, tapi sekali dia ngomong khotib Jumat kalah. Ya Mbak. Oh, ini kok. Pokoknya 24 jam pun tanpa iklan. Ngomong kan. Berat saya bilang tidak berat. Halo. Masih batin. Iya mak kayak bujuku. Enggak cuma bujuku yang ngomong. Masih parah bujuku. Salam Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Silahkanlah, ibu mau ribut, mau masalah, kadang cengkek sama suami istri, kadang sampai ke sana silahkan. Yang penting jangan pegatan, jangan cerai. Kenapa begitu? Ini sampaikan ke anak-anak. Kenapa begitu? Pertama, rumah tangga sakinah itu ya memang begitu. Dalam hadis Rasul ada ini. Jadi di antara 5 tanda rumah tangga itu bahagia, wa basarahum uyubahum fayatubu minha. Maka nanti akan Allah buka, akan Allah nampakkan kekurangan istri, kekurangan suami, enek ribute. Kalau dalam bahasa kampung supaya mudah dipahami, sakinah itu, bahagia itu butuh piring pecah, gelas pecah, banting pintu, ninju dinding, kadang direwangi minggat, kadang direwangi ribut. Tapi yang penting kau jangan bercerai. Paham ya? Jangan niru Lesti sama Rizky Bilar. Tahu Pak? Jangan. Omongan dia pikiran, wah nek ini enak punya bojo kiai. Oh, bojo kiai ini orang ngerti rasanya jadi bojonya kiai. Ajaran mulai kelon diketok ini tok assalamualaikum. Orang sudah kelon. Gue penak bisa kelon tiap hari. Kiai angel, kamu ini mulai. Ngasih akhirnya mengkeret nganu. Aku mulai gaspol malah kamu terkondang. Ya. Iya bener Bu. Yang benar kayak DPR nih loh. Ada meses, ada ini benar nih. Kalau ditengok dalam sawangan, maka keindahan, kebahagiaan itu hanya dalam sawangan. Aslinya masalah kabeh nih, gitu mungkin. DPR punya masalahnya sendiri, kelihatannya senyum-senyum, sebetulnya banyak masalah dia nih. Betul Pak? Oh, jangan ada dusta di antara kita. Yang penting sabar dan ikhlas saja. Mau kayak apa tuh Pak? Mau ganti suami, lebih parah, udah tua. Mau ganti istri, lebih parah, belum tentu seindah istrimu.
Oke, karena istri pertama itu tapak ibarat rumah tapak 8. Cinta pertama takkan pernah sama dengan cinta kedua, ketiga dan keempat. Coba tepuk tangan tuh yuk. Enggak sama. Enggak sama. Kok tahu? Tanya sama yang nikah lagi tuh. Saya enggak. Lu enggak akan sama, Pak. Saya punya kawan istrinya 4, tak cerita dulu, Pak. Kalau ini masih hidup, saya enggak usah ngomong. Gimana nanti kamu salah. Istrinya 4, dia punya anak 4 bareng kabeh. Bojo pertama anak siji, bojo kedua, jadi bareng itu anaknya 4 tuh sulung semua. Jadi saya tanya, dan Sebut nama. Kumandana. nanti kalau namanya kalau sebutkan namanya apa kok kare? Saya tanya begini, hebat sampai dia bisa nikah 4. Saya tanya sekali lagi. Ini jujur, jangan jam 2 malam saya nanya, jujur. Apa yang paling kamu rasakan setelah nikah 4? Dia ada bilang 1, ada 1 Pak Yai yang sampai sekarang tidak bisa hilang dari hati saya. Apa? Merasa bersalah pada istri pertama. Tuh, bisa. Dulu saya susah bareng dia, cari bareng dia, direwangi nangis-nangis. Setelah saya sudah punya, dia saya duakan. Itu rasa bersalah itu tidak hilang. Kata dia, itu kata dia. Makanya jangan ikut-ikutan ngasih, kamu harus sabar. Oke boleh. Jadi Sakina itu butuh begitu. Jadi rumah tangga bahagia itu bukan rumah tangga yang begini loh. Benar. Itu rumah tangga bisu. Pak, mari kita jujur-jujuran Pak. Kamu Liono, Bapak Ibu, kita jujur-jujuran sebagai laki-laki. Biar ini ilmu jangan sampai ditutup-tutupi. Aslinya laki-laki itu udah tahu belum bahwa perempuan itu memang bawaannya cerewet? Udah tahu belum aslinya? Udah kan? Ketika ngalami udah sanggup. Sama dengan ibu-ibu, coba jujur jawab ya. Wanita-wanita sebelum nikah udah tahu belum kalau laki-laki itu kalau udah kaya banyak ulahnya? Tahu belum? Makanya Pak. Tapi ketika terjadi gak sanggup. Makanya ada namanya konsabar. Para istri, kalau Anda tahu setiap beras yang kamu masak itu menyebabkan dosamu diampuni, derajatmu dinaikkan. Setiap suamimu memberi sesuatu kepadamu, kamu mengatakan terima kasih bang, terima kasih lah bang. Kata Jawa ini matur suwun mas, kau dapat pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Pena ya pena. Bu, kalau kau salaman sama suamimu lalu kau cium tangannya, itu kau mendapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Semakin hitam suamimu, semakin aswad lah pahala. Jadi yang hitam sikit kita bang aswad. Agak enak banget ya kalau dongge ya main-main. Apabila suamimu memegang tanganmu, lalu kau membalas remasan tangannya dengan yang lebih dahsyat daripada suamimu, maka dosa-dosamu dan suamimu bercucuran dari kedua ujung-ujung jarinya. Luar biasa toh. Kemudian yang ketiga, apabila suamimu memandangmu, lalu kau memandangnya balasan dengan pandangan kasih sayang, maka rahmat Allah turun antara engkau dan suamimu. Apabila kau mengambilkan segelas air putih untuk suamimu, membersihkan sepatunya, kamu mengambilkan anduk, memberikan bajunya, mengambilkan minuman untuk suamimu, setiap satu gelasnya dinilai seperti sholat sunnah 100 rakaat. 1 gelas, 2 gelas 200, besok pakai timbo. Mas, ini buat 3 minggu ya. Jadi suamimu bisa ngokok kayak kebu. Dan itu disepak bisa kalau kanan. Apabila engkau ingin melaksanakan sholat tahajud, tapi anakmu rewel, lalu engkau menyusui, apa cara manunya ngeloni anakmu, menyusui anakmu, maka sepanjang malammu, walaupun kau tidak sholat, kau menyusui anakmu dihitung seperti sholat tahajud. Itu baru menyusui anak. Oke. Oh coba terus Bapak Pul.
Itu baru nyusui. Cicek. Kalau lanjut berarti ini belum bisa HP. Kok belum bisa HP? Kok tekan dengkul itulah ngomong. Aku mau ngomong itu baru nyusuin anak. Belum yang lain akan ngono, lalu kok malah mikir apa mana nek? Loh, ini benar Ibu. Ini yang saya katakan ini ada dalam kitab. Bukan kata saya. Orang main-main. Para suami, apabila engkau keluar dari rumah mencari nafkah yang halal, lalu statusmu berubah menjadi orang yang sedang jihad fisabilillah. Kok kowe mati nang kerjamu? Kau dihitung mati syahid. Akhirat tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati dan dikuburkan, tapi kau bebas. Tapi kamu bebas siksa kubur. Dihitung syahid. Setiap uang yang kau berikan pada suami istrimu dihitung sedekah. Makanya kau nyabari, apalagi ada sabarnya. Rasulullah sabari luar biasa. Masalah itu tadi mulai bapak kita ngalah ya pak. Apalagi istri udah bilang begini, pokoknya udah pokoknya ngalah. Kamu mau ngomong godongi karo akare sak buahe ora kanggo, Pak. Pokoke wis nandeke. Kenapa kudu bilang pokoke? Pokoknya entek. Ora nek pokoke akar bisa rukun, godhong gak ada nek butuh mos moni. Pokoke. Ah, ngono tenang. Terakhir, para suami aslinya kita ini senang nggak nengok istri kita ngomong atau senang nengok istri kita menang? Jujur kawan. Haidar. Ngomong. Bu, aslinya laki-laki itu suka nengok perempuan yang agak merepet-merepet, katanya tsunami merepet, tsunami cantik. Iya, kok prek. Boleh buktikan coba, suami balik kerja, ngeledok ini. Dek, balik ngeledok. Aku dia nggak oleh-oleh dek, karena malah mau pedas sih dari tengah ini. Benar. Ya tenang, cuma kadang perempuan itu berlebihan. Sekali belum ngomong kayak gimana kali dia ngerosi. Ngasih momen ini setarik aja begini. Saya pernah Pak pengajian. Itu istri saya itu meremut aja. Itu padahal acaranya acara walimatul urus. Saya mau baca ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Keliru. Subhanalladzi asra bi 'abdihi wa isra mi'raj. Yo, ngomong itu luar biasa, Pak. Profesor getak ngetok goblok dadak. Banyak itu anggota DPR kayak gini nih, coba ada bini gitu loh. Bang, diam kan. Habis akal semua. Aku pernah ngalamin. Tapi itulah keindahannya. Saya ulangi, biarlah sandal kanan dan kiri tidak pernah sama. Yang penting tujuannya selalu sama. Gak akan pernah bodoh. Intinya kalau bisa sabar, nanti gampang memaafkan. Tenang Bu, makanya kalau ada azan, apa takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gampang maafkan. Bang, kalau ada salah, aku ini juga duitku Bang, jangan ngobrol. Tinggi, jangan banget saya. Ora apa-apa. Sini kamu bisa bayar, ora apa-apa. Kita nang nyauri, podo-podo deh. Aku ya jalan ngapura, bolak-balik metengi kowe. Ini loh Pak, orang kalau jodoh dalam kesabaran, pokoknya sabaran itu nanti gampang memaafkan. Gini bagaimana? Nah, yang penting sabar, jangan pisah. Karena kenapa ini saya sampaikan dalam pengajian ini meneladani Rasulullah yang berat, betul. Kalau yang ringan, apa Pak meneladani yang ringan? Ngingu jenggot, kui ringan. Kau tinggal tidur, tukul dewe. Kecuali mbah udah gugur. Ini
Pakai songkok itu sunnah ringan, sorban itu sunnah ringan. Yuk Kang Patebur, pakai jubah itu sunnah ringan, tapi jangan memperingan sunnah. Artinya levelnya mudah. Jadi jangan karena urusan jenggot, urusan jubah, urusan baju, lalu kemudian kita nuduh-nuduh orang katanya belum sunnah. Dia sedang berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangganya yang orang runtuh. Itu sedang melanggar sunnah berat, lebih berat. Kok malah katanya nggak sunnah kalau nggak tukul jenggot? Tidak maaf ini loh Mbak. Karena sekarang lagi musim. Umat Rasulullah Pak dihukumi masalah-masalah macam itu. Kenapa? Sholat sunnah dia lakukan. Gini. Ramadan poso dia lakukan. Mak bapaknya tidak di rumah itu juga ngelakoni sunnah. Haji umroh ngelakoni sunnah. Kemudian jamaah ngelakoni sunnah. Sujud ngelakoni sunnah. Sedekah silaturahmi ngelakoni sunnah. Jogo anak, biaya anak, ngelakoni sunnah. Kok urusan pakaian jadi masalah ukuran? Halo? Kemarin beli kan? Saya ini jenggot teduh. Jadi kalau saya ngomongnya nggak ngomong orang tidak. Saya ngomong secara ilmu saja. Halo? Kalau menteri kafir loh ngomongnya. Ayo dong buyut terus. Oke, membahagiakan orang itu sunnah. Sunnah yang ringan itu apa? Mesem. Mesem itu kan ringan. Mesem itu bertemunya dua bibir atas sama bibir bawah nih, ngatuk ujung-ujung tarik nanggurin dia sama saya. Ini mesem, gimana kira-kira iso? Mari kita buktikan, ayo latihan. 2. Apa malah yang ngirombang mesem? Ayo, 2. Nah, iso toh? Di kongkon malah iso. Itu ke tabasam. Jadi ada orang sing sunah ringannya ra iso. Buktinya kalau orang mukmin batuk, janggut, pipi ngelumpur nang tengah. Kata orang Cina, mencucu. Ini kerjaannya itu memvonis orang. Jangan. Bu, Pak, bercarut itu bagus apa tidak? Dosa apa enggak? Bercarut itu dosa, tidak bagus. Tapi itu masih lebih bagus daripada memvonis orang-orang lain dengan kata-kata oh syirik, oh musyrik, oh kafir, oh bid'ah. Hati-hati. Kenapa begitu Pak? Karena orang carut, misuh itu luapan perasaan, betul? Tapi orang memvonis itu urusan Allah. Hati-hati. Kita terang sini nggak apa-apa ya. Agak terang sini nggak apa-apa ya. Ayo tenang ini, hati-hati. Kalau beda sedikit, katanya ini jangan. Apa orang ziarah syirik, orang sholawatan katanya syirik, memuji Nabi berlebihan. Tunjukkan satu kata untuk Rasulullah yang berlebihan. Tunjukkan satu saja kita. Sebodoh-bodohnya umat Nabi Muhammad tidak pernah ada satupun yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Allah, sebagai Tuhan. Kenapa? Allah sudah jaga dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ada memperjalankan hamba. Jadi orang Islam semua ngerti Nabi Muhammad itu hamba. Makanya tidak ada orang Islam yang bodoh sekalipun ngomong Nabi Muhammad itu anak Tuhan, nggak mungkin. Wih hamba. Sudah Allah jaga itu. Mobil apa kan? Mobil apa bulan? Halo. Nah, terus yang ketiga terakhir ya. Sing rukun dengan sesama. Saya tak pernah meminta menjadi orang jauh hanya karena mak bapak saya mengatakan kados putih kabaripun kalau nopo rawuhipun tiapa apa kali rencang kata orang saya ini orang jauh. Saya tak pernah minta dia orang Melayu. Sebab mak bapak saya cakap bila itu balik sama siapa yang lama-lama kalau pergi ingat mak di Lambo kata orang saya orang saya tidak pernah minta menjadi orang Tapanuli hanya karena saya mengatakan ahadun ya muhadun apa kita tidak mengatur negarawan kata orang-orang saya orang Batak Tapanuli. Saya tak pernah minta menjadi orang Minang hanya karena amak dia pak dia mengejek
kabar itu ketika dia kapulang manusia kasihan jadi orang akhirnya orang ambong orang ini. Aku tak tahu jadi orang apa Sunda hanya kalau saya mengatakan rumah ada mang saya wae. Katanya saya orang Sunda. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau milih Jawa, milih Melayu enggak. Saya maunya jadi orang anaknya Rasulullah, orang Arab Quraisy. Jadi Habib Sirajul Munir. Keren. Kalau boleh milih, terus saya nggak bisa milih. Jadi tolong jangan gugat kesukuan saya, karena itu Allah yang beri. Halo. Makanya dulu zaman Madinah itu perang terus ketika Rasulullah belum diutus. Begitu sudah diutus bagus. Jadi kalau mau bercanda-canda silakanlah. Orang Melayu boleh mengatakan kami suku yang paling kuat. Kami kalau makan lauk ikan bagang. Kata dulu kata orang Minang, kami ujo lontong gulai paku. Teko Batak dari Batak kami mangan jolo. Wong Jawa teko anak kecil kami beton tak mangan. Kalau cuma jolo paku kecil kita orang Jawa makan beton. Tahu beton? Biji durian. Biji nangka. Kecil orang Jawa kremus. Tahu beton enggak? Biji nangka. Biji nangka, biji duren. Iya, Mbak. Ngono neneni lho. Gini. Kalau sekedar apakah orang Jawa yang suka makan manis-manis itu menyalahi aturan agama? Salah apa tidak? Apakah orang Melayu yang kalau tak ada ikan kata dia langsung macam tak makan? Salah apa tidak? Apakah orang Minang, suku dan Pade itu menyalahi agama? Salah apa tidak? Apakah orang Sunda yang suka lalap-lalapan itu salah menyalahi agama apa tidak? Lalu apa yang jadi masalah? Kalau tidak ada, rukunlah. Karena kita punya yang lebih kuat daripada ikatan suku, yaitu La ilaha illallah Muhammadur masyarakat Jawa, kau kalau punya laskar Jawa, teruskan laskarmu. Masyarakat Melayu, kalau kamu punya laskar Melayu bersatu, teruskan laskarmu. Masyarakat Sunda, kalau kamu punya apa itu yang laskar Kujang, silakan. Tapi ingat pesan saya, ingat sampai mati, jangan sampai lupa. Kau tidak boleh mati di atas itu semua. Orang Jawa tidak boleh mati atas nama sukunya. Orang Melayu tidak boleh ada yang mati atas nama sukunya. Orang Sunda, orang apapun tidak boleh. Harus di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ada hadis Man mata biqala yadkhulul jannah man mata biqabilah. Enggak masuk surga orang yang mati karena membela suku. Gara-garanya dulu Pak, perang, ada orang tuh kayak macan yang terluka, nerkam sana, nerkam sini sampai orang kafir pada mati. Setelah itu dia terbunuh. Sahabat-sahabat setelah istirahat perang, sahabat-sahabat ngumpul menceritakan orang tadi. Dia terkagum-kagum, memang luar biasa. Min ahli jannah, min ahli jannah. Setelah sampai di Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah begini, wa huwa finnar, dia di neraka. Ya Rasul, tapi dia tadi perang bla 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 bla. Luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Betul, tapi dia tidak membela agama Allah, tapi dia membela sukunya. Dia membela kuatnya. Dia membela kelompoknya, tidak atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan tiga ini, meneladani yang tiga ini saja Bapak Ibu, sesungguhnya kita sudah melakukan. Kita sedang bersabar dalam menjalankan rumah tangga. Kita sedang bersabar dalam memimpin rakyat. Kita sedang bersabar dalam minta maaf, mendidik anak-anak. Kita sedang berusaha untuk ridho kepada Allah.
dengan ketentuan-ketentuan Allah, dan mudah-mudahan ini semua ditingkatkan dan dirahmati oleh Allah sehingga kita bisa lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah paham. Moga-moga manfaat. Maulaya sholli wa sallim daiman habibika khairil Bihimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika semua. Ulihimi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlin minal awali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin farjalal warzuqna bi akhiri kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah semua. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا وجماعة الاستقامة التي تجري عليها بأحكام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الرحم وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا إذا أنت مريد المراد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم أنت نعم المعين. اللهم ربنا اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ربنا هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله آمين فاستجب لنا يا الله آمين فاستجب لنا يا الله آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atas nama yang terpanggil tersebut, atas kata yang tidak sopan, sikap perilaku yang menyalahi adat dan adab akhlakul karimah daerah ini, saya Ahmad Sirojul Munir mohon maaf nggih.
mohon ikhlasnya nggih. Nggih. Mohon ridhonya nggih. Matur suwun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta suruh memperkenalkan. Saya dari Pekanbaru. Lahirnya di Siak, Bandar Sungai. Oh, ya. Terus saya di Pekanbaru sejak 94. Sekarang saya khidmah di Gitu, Pak. saya khidmah di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Pekanbaru. Menika pondok binaan Lirboyo. Terus saya sudah punya anak 7. Tuh jangan tengok kurusnya, Tengok. pansalannya bro. Udah ngaji agak goyang jadi alhamdulillah sampai silaturahim dengan bapak ibu semuanya. Ini semuanya ya bagian dari takdir Allah. Ingat-ingatan saja, kita jangan cuma satu teror, satu tenda. Syukur-syukur besok satu surga, oke? Cukup Pak, cukup ya. Kerjaan gelandang. Gelandang karena di kontainer ini kan jadi dengan gelandangan ya. Moga-moga manfaat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.